Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mekasari dari SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya akan berbagi kegiatan pembelajaran inovatif saya dengan judul Sosio Berinklusi 21. Selamat menyaksikan. Sosio Berinklusi 21 merupakan alternatif solusi dalam proses pembelajaran sosiologi yang berdiferensiasi, inklusivitas, interaktif, dan mengedepankan kecakapan abad 21. Sebagai bentuk penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran secara nyata di lapangan, pengelolaan keterampilan abad 21 yang ditujukan sebagai bekal masa depan peserta didik, pelestarian kearifan lokal dalam upaya mempertahankan identitas diri dan penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menjadi penggerak perubahan di lingkungan bermasyarakat secara nyata. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, peserta didik diajak mengisi asesmen diagnostik untuk memetakan profil peserta didik baik secara kognitif maupun non-kognitif, supaya layanan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kondisi pengetahuan awal, kondisi literasi dan numerasi, gaya belajar, serta kekhususan yang dimiliki, guna memenuhi kebutuhan belajar setiap individu yang beragam. Adapun proses pembelajaran yang dilakukan pertama yaitu pendahuluan berupa orientasi. Sedari awal masuk kelas, guru membuka pembelajaran dengan memberi salam dan peserta didik menjawab salam. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik berdoa, mengecek kehadiran, mengecek kondisi kerapian kelas dan kerapian peserta didik. Setelah kondisi kelas kondusif, guru memberi tayangan video kearifan lokal berupa tradisi budaya Buangjong, salah satu warisan budaya tak benda yang diakui di Indonesia dan berasal dari wilayah Pulau Lepar, Bangka Selatan, dan kini mulai hilang akibat perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, guru melontarkan pertanyaan untuk memancing pola berpikir kritis dan membiasakan peserta didik berani mengutarakan pendapat di depan kelas. Dari pendapat yang diutarakan peserta didik tersebut, guru mengajak peserta didik untuk memasuki materi dengan cara mengkaitkan antara video dan materi yang dipelajari, guna membiasakan proses pembelajaran yang interaktif dengan komunikasi yang terjalin dua arah antara guru dan peserta didik. Dilanjutkan dengan kegiatan memotivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, serta memberikan pemahaman dasar terkait materi pembelajaran kepada peserta didik. Sebelum memasuki kegiatan inti, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok berdasarkan profil dan gaya belajar peserta didik. Berdasarkan hasil tes EduBrand terkait asesmen diagnostik tahun 2024, disimpulkan bahwa gaya belajar terbanyak yang dimiliki peserta didik berupa gaya belajar campuran yang dapat dikelompokkan menjadi gaya belajar visual reading writing, gaya belajar auditory kinesthetic reading writing, dan visual auditory kinesthetic. Berkolaborasi dengan hasil tes kognitif peserta didik, hasil tes IQ, serta hasil tes literasi dan numerasi, peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Anak yang memiliki IQ rendah atau anak berkebutuhan khusus serta nilai literasi dan numerasinya perlu ada intervensi khusus akan dikelompokkan dengan anak-anak yang memiliki hasil tes yang tinggi dan sedang. Anak yang memiliki hasil kognitif, hasil tes IQ, serta hasil literasi dan numerasi yang tinggi akan menjadi leader dalam kelompok untuk mengarahkan peserta didik lain dalam menyelesaikan proyek yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Sebagai bentuk diferensiasi konten, kelompok belajar akan diberikan proyek yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam pembelajaran ini, kelompok gaya belajar visual auditory kinesthetic diberi tugas untuk membuat video film pendek dan konten media sosial viral seperti di TikTok atau Instagram yang berisikan materi presentasi kelompok. Sedangkan untuk kelompok anak gaya belajar auditory kinesthetic reading writing akan diberikan proyek berupa membuat video klip lagu. Sementara untuk anak berkebutuhan khusus yang ada dalam kelas 12 ini, dengan melihat kategori kekhususan anak tersebut, peserta didik yang masuk kategori slow learner ini akan digabungkan dengan kelompok yang mendapat tugas proyek konten pembuatan komik digital. Terakhir, untuk kelompok dengan gaya visual reading writing akan diberikan tugas untuk membuat konten majalah dinding dan komik digital. Peranan rekan sebaya peserta didik berkebutuhan khusus ini akan sangat membantu anak slow learner dalam belajar beradaptasi dengan lingkungan mereka.
Meskipun dirinya memiliki kelemahan dalam lamban belajar, namun bukan berarti tidak ada yang bisa dikembangkan darinya. Mereka akan jauh lebih merasa dihargai dan keterampilan sosialnya semakin berkembang. Akhirnya, pengalaman ini akan mampu membentuk kemandirian sikap sosial dalam proses beradaptasi dengan lingkungan sekitar pada masa depan anak berkebutuhan khusus kategori slow learner ini. Sedangkan, bagi teman-teman sekelasnya, mereka akan jauh lebih menghargai serta memiliki sikap empati dan sikap toleransi terhadap sesama. Dengan adanya keberagaman peserta didik, terlebih masuknya anak berkebutuhan khusus dalam kelompok akan mampu membuat peserta didik dapat bekerja sama dalam menyelesaikan proyek pembelajaran yang diambilnya. Adanya diferensiasi proses membuat guru mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik, meskipun mereka masuk dalam kategori kelompok kecil ataupun besar. Dengan penilaian secara individu dalam soal berbentuk kuisis ataupun keaktifan peserta didik dalam bentuk sederhana, seperti bertanya dan berpendapat. Sedangkan dalam proses penilaian keterampilan dan keaktifan serta hasil belajar siswa akan dilihat dalam proses perencanaan, pembuatan, dan finishing hasil, serta terakhir presentasi kelompok. Sedangkan untuk tugas dan kegiatan anak berkebutuhan khusus dibantu oleh anak dari kelas umum, serta diberi tugas yang lebih sederhana, seperti bergaya untuk foto komik atau hanya sekedar menjadi operator laptop, menggerakkan komik digital ketika presentasi, untuk membantu memandirikan mereka. Sebelum mengakhiri kegiatan, peserta didik juga diminta untuk memberi tautan perasaan saat pembelajaran berlangsung, untuk memahami kondisi emosionalnya, sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Hasil dari kegiatan ini akan menciptakan diferensiasi produk yang bermacam-macam, baik berupa infografi, komik digital, bahan presentasi, majalah dinding, video klip lagu yang saya namakan sosiolirik, video film pendek, video pengamatan lapangan, video bento, berbicara tentang teori dan tokoh, ataupun konten TikTok viral, ataupun tulisan berbentuk artikel sederhana yang terkait kondisi dan kearifan lokal sekitar. Sosio berinklusi ini telah didiseminasikan baik di lingkungan sekolah atau komunitas belajar MGMP dan menjadi role model pembelajaran dalam bentuk diferensiasi konten yang selaras dengan proses dan menghasilkan produk, sehingga membantu peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang jauh lebih bermakna, terampil, ramah anak, serta mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila di lingkungan sehari-harinya. Dari Belitung ke Pulau Lepar naik feri. Jangan lupa beli oleh-olehnya kemplang ikan. Demikianlah berbagi praktik pembelajaran sosiologi ini dengan berinklusi abad 21 yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu praktek baik ya yang diangkat oleh Ibu Mega, salah satu guru SMA 1 Lepar Pongo ini, ada sosio berdiklusi 21. Jadi berdiferensiasi, inklusivitas dan integratif abad 21. Nah, yang dilakukan ini kan adalah penggabungan beberapa metode ya. Di situ ada diferensiasinya, berbeda gaya belajarnya, terus kemudian di situ juga ada inklusivitas, ada berkebutuhan untuk anak-anak yang memang mendapat perhatian. Terus semua juga harapannya interaktif ya, semua anak bisa belajar bersama dalam kelas. Berdasarkan hasil supervisi pembelajaran yang dilakukan, kami menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dwi Mekasari SPD sudah melaksanakan pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi dan inklusi. Pembelajaran yang Bu Meka berikan sudah berdiferensiasi, kreatif, dan sangat menarik. Anak saya yang tadinya pendiam sekarang bisa berbicara dan lancar dan bisa berkomunikasi di depan umum, baik itu di depan masyarakat. Saya suka belajar sosiologi karena di sosiologi kita bisa belajar sambil bermain. Saya juga mendapatkan pengalaman baru seperti mengetahui teknologi dan cara bicara yang baik.